Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Balik lagi di segmen Fakta Unik Otomotif episode 7. Apakah kalian pernah dengar istilah motor bebek, motor ayago, ataupun moge alias motor gede? Ya, di masyarakat kita sepertinya sudah menjadi tradisi turun-temurun memberi julukan pada setiap jenis sepeda motor. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas motor-motor yang terkenal punya julukan unik, berikut dengan alasan kenapa motor tersebut dijuluki demikian. Nah, motor apa saja sih yang memiliki julukan unik ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Kita mulai dari urutan yang paling tua. Yang pertama ada Honda CB100 K2. Kalau kalian pernah lihat film Dylan 1990, motor yang digunakan tokoh Dylan tersebut adalah varian Honda CB100. Tepatnya adalah CB100 K2. Tiap generasi dari Honda CB100 ini mempunyai motif tangki yang berbeda-beda. Namun, untuk seri CB100 K2 adalah salah satu yang paling terkenal karena motor ini kerap kali dijuluki CB100 Gelatik. Julukan CB Gelatik ini berasal dari motif dan perpaduan warna tangkinya yang kalau diperhatikan mirip dengan motif bulu burung gelatik. Apakah pencipta CB100 K2 terinspirasi burung ini? Di urutan kedua ada C70. Motor bebek buatan Honda ini sudah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 1970-an. Honda C70 dikenal luas dengan julukannya yaitu Honda Pitung. Beberapa sumber menyebutkan asal-muasal julukan ini diambil dari penyebutan angka 70 dalam bahasa Jawa yaitu pitung puluh. Tapi sumber lain mengatakan kalau nama pitung ini diambil dari warna khas merah putih milik Honda C70 yang merepresentasikan pakaian yang digunakan oleh tokoh cerita rakyat Betawi yaitu si Pitung. Yang ketiga ada Astrea 800 dan juga Yamaha V80 Super Deluxe. Kenapa kedua motor ini saya jadikan satu? Karena keduanya mempunyai julukan yang sama, yaitu robot. Alasan kuat kedua motor ini dijuluki robot adalah karena desainnya yang mempunyai lekukan kotak-kotak, mulai dari headlamp, stop lamp, sayap, bodi belakang, sampai spakbor. Untungnya tromol dan roda motor ini nggak ikut-ikutan kotak. Bentuk kotak-kotak pada desain kedua motor tersebut identik sekali dengan bentuk sebuah robot. Maka dari itu, tak heran kedua motor ini dijuluki Astrea 800 Robot dan juga Yamaha V80 Robot. Di urutan keempat, ada Yamaha RX King. RX King terkenal dengan julukannya motor jambret. Kenapa motor ini dijuluki jambret? Tak lain dan tak bukan hal tersebut disebabkan karena RX King seringkali dipakai sebagai properti kendaraan penjahat atau jambret saat tampil di acara TV ataupun saat tampil di film layar lebar. Karakter RX King yang punya akselerasi cepat, suara yang berisik, dan juga tampilan yang bangor dinilai cukup mewakili sebagai sepeda motor penjahat ataupun jambret. Yang kelima ada Honda Astrea Grand. Generasi pertama motor ini populer disebut juga sebagai Astrea Grand Bulus. Diproduksi dari tahun 1991 sampai tahun 1994, motor klasik sejuta umat yang sedang hits di kalangan anak muda ini mendapat julukan demikian karena model stop lampnya yang mirip dengan tempurung bulus. Bulus sendiri merupakan bahasa Jawa dari lapi-lapi atau sejenis kura-kura air yang sering ditemui di sungai. Di beberapa daerah di Jawa Barat, Grand generasi pertama ini sering disebut juga dengan Astrea Grand Pantat Monyet. Kok bisa pantat monyet ya? Kita masuk ke pabrikan Suzuki. Kali ini ada Shogun generasi pertama atau yang familiar dikenal dengan sebutan Shogun Kebo. Motor yang juga terkenal karena CDI-nya yang punya limit RPM tinggi ini dijuluki Shogun Kebo karena desain batok headlampnya yang lebar dan besar mirip seperti kepala kerbau.
keseluruhan bodyworknya yang juga cenderung lebih bongsor dibandingkan dengan bebek sekelasnya, membuat motor ini diidentikan dengan image seekor kerbau. Berikutnya ada dua motor yang mana keduanya sama-sama dijuluki hiu. Motor tersebut adalah Satria RU LSCM atau Satria generasi terakhir dan juga Honda Mega Pro generasi pertama. Diberi julukan hiu karena desain bodi belakang kedua motor ini berbentuk meruncing mirip seperti kepala hiu. Masih mengenai julukan seputar hewan, kali ini datang dari klan motor bebek Yamaha, yaitu Jupiter Z. Lebih tepatnya adalah generasi kedua dari Yamaha Jupiter Z. Diluncurkan pada tahun 2006, motor ini terkenal dengan julukannya sebagai Jupiter Z Burhan atau Jupiter Z Burung Hantu. Julukan ini diberikan berkat bentuk headlampnya yang mirip sekali dengan muka dan mata burung hantu. Di list kita selanjutnya ada Honda CS1. Dirilis Honda pada tahun 2008, CS1 adalah motor yang memiliki desain cukup revolusioner pada zamannya. Namun sayang saat itu konsumen belum bisa menerima sepenuhnya bentuk dari Honda CS1 ini. Honda CS1 sendiri memiliki julukan domba Garut. Julukan ini bukan tanpa sebab, karena jika kita perhatikan dari samping, tonjolan pada bodi bagian tengah sampai bodi bagian depan CS1 ini mirip seperti lekukan badan dan kepala domba Garut. Mungkin hal inilah visual yang diterjemahkan masyarakat untuk menggambarkan keanehan bentuk dari desain Honda CS1 ini. Di urutan nomor 10 ada Honda Astrea Supra. Ya, siapa yang nggak kenal sama motor bebek jutaan umat ini? Seluruh varian Honda Supra dikenal luas dengan julukannya yaitu Supra Bapak. Mesinnya yang bandel dan konsumsi BBM-nya yang irit membuat Honda Supra menjadi motor tempur andalan bagi setiap bapak-bapak. Apalagi buat bapak-bapak pekerja yang pengen irit, nggak mau ribet soal perawatan mesin dan isi bensin. Maka dari itu tak heran Honda Supra seringkali dijuluki sebagai Supra Bapak. Karena sebagian besar usernya adalah bapak-bapak. Pantas saja, kloningan Honda Supra bikinan Cina, semuanya tumbang satu persatu, bisa jadi mereka kualat sama motor andalan orang tua ini. Kemudian yang terakhir adalah Honda Revo. Ya, Honda Revo mempunyai julukan terkenal yaitu Revo Koperasi atau motor koperasi. Julukan ini didapatkan sejak Honda Revo mulai banyak dipakai sebagai motor operasional oleh koperasi swasta. Honda Revo lebih dipilih karena mempunyai harga paling murah di antara jajaran produk Honda lainnya. Bahkan harganya masih di bawah harga Honda Supra 125. Maka dari itu, pihak koperasi seringkali membeli Honda Revo ini sampai beberapa unit khusus untuk motor operasional pegawai lapangan atau bisa dibilang rentenir yang turun langsung menagih nasabah koperasi ini dari rumah ke rumah. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita tentang berbagai julukan motor beserta alasan dibalik julukannya tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.